Oke, jadi ada dua analisa lagi, yaitu raster analis. Raster analis akan ada dua bagian. Ya, sekarang yang bagian pertama kita fokus pada bentuk raster secara umum. Ya, bagian kedua nanti kita akan fokus pada bentuk raster yang mempunyai ketinggian. Dari raster ketinggian kita bisa turunkan menjadi peta apa, dan kemudian kita bisa tampilkan hasilnya dalam bentuk 3 dimensi ya, di bagian kedua nanti. Oke. Jadi mungkin pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi raster, ada vektor, ada raster ya, ada dua bentuk data. Yang vektor itu menyimpan titik-titik vertex-nya gitu ya. Jadi kalau kita zoom dia akan digambar ulang, di zoom ya dia gambar ulang garisnya. Sehingga di zoom beberapa kali pun dia akan tetap dibuat satu garis baru begitu, yang sehingga nggak pecah gitu ya gambarnya. Kalau raster dia simpan di setiap sel. Jadi di data itu ada titik, ada kotak-kotak namanya sel. Ya, di mana setiap sel menggambarkan suatu nilai tertentu. Ya, biasanya nanti disebut dengan DN, digital number. Dan nilai di DN ini itu hanya merepresentasikan satu saja, eh, apa namanya, nilai mewakili satu tema saja gitu. Misalkan ketinggian, suhu, kepadatan dan sebagainya. Ya, berbeda dengan vektor yang dia bisa ada objeknya, kemudian bisa di-link dengan tabel, yang di-link dengan record di dalam tabel. Sehingga di vektor kita bisa bikin banyak tambahan atribut begitu. Kalau di raster hanya ini, ya atributnya ya selnya ini. Dia nilainya angka sebagai apa begitu. Ya, ada satu saja, tapi karena bentuknya yang cukup sederhana ini, kita akan membuatnya mudah untuk dilakukan perhitungan matematis begitu ya. Kita bisa menggabungkan banyak raster, dikerumuskan bagaimana dengan beberapa layer itu dengan rumus-rumus tertentu dengan mudah gitu. Nanti kita akan lihat saat di multi kriteria. Dan juga mudah diakomodasi pembuatannya gitu ya, dengan operasi pemetaan foto satelit misalkan untuk, atau foto udara gitu ya, ada pakai cara tertentu, mungkin pakai gelombang, bisa dilihat suhu begitu ya, kita bisa mendapatkan peta suhu ya. Nilainya ya nilai suhu, yang panas warnanya mungkin lebih merah, yang dingin lebih hijau atau lebih biru dan sebagainya, yang tengah-tengah warna kuning gitu. Nah, ini yang kemarin di belum saya simpan tadi. Oh, ini yang B. Yang A sudah ya, sesuai jadwal masih sampai sini. Mungkin yang ini nanti saya akan turunkan ya. Jadi mungkin sampai menampilkan saja nggak ada, bisa digit dari, nanti dilihat ya. Kalau misalkan memang materinya cukup, bisa membuat peta secara online. Kalau enggak ya nggak usah, tinggal menampilkan saja. Sehingga nanti UTS-nya akan gabungan dari analisa analisa raster, analisa multikriteria sampai ditampilkan di aplikasi. Oke, caranya begitu. Jadi ini nanti turun ke bawah mungkin satu kali, atau mungkin ini final project bisa disisipkan ini ke bawah gitu. Jadi saya bisa sisipkan di sini, di sini untuk multikriteria analis. Itu ya. Oke. Sudah. Sudah. Mail tadi sudah saya isi, jangan lupa di absen. Jadi untuk yang raster akan ada dua bagian. Yang pertama bagian satu, kita akan bicara tentang data DEMNAS, data DEM, Digital Elevation Model mungkin ya, M-nya.
digital elevation model nasional. Kemudian kita akan coba menganalisa dengan suatu studi kasus, gitu ya. Kita akan menggunakan merge dan clip, kemudian menggunakan raster kalkulator, kemudian kita coba menggabungkan antara analisa raster yang kita pakai ini sekarang dengan analisa spasial yang kemarin, yang di geoprocessing kemarin. Bagaimana membuat dua analisa dalam bentuk yang berbeda itu menjadi satu analisa. Ya, jadi ada dua cara, yaitu kita nanti bisa pakai environment raster atau kita bisa pakai environment vector. Ya, karena untuk menggabungkan antara raster dan vektor itu salah satu harus ditarik ke salah satunya. Ya, salah satu ditarik ke salah satunya. Bisa kita tarik yang vektor ke raster atau yang raster ke vektor. Kemudian yang berikutnya di bagian kedua kita akan belajar tentang ketinggian tadi akan kita pakai untuk membuat slope, aspek, hillside, kemudian ada analisanya. Jadi ini mengandung data-data tiga dimensi, ya. Slope aspek mengandung data-data tiga dimensi, kemudian ada analisa tiga dimensinya. Kemudian kita akan coba membuat view dalam bentuk tiga dimensi di view. Gitu. Oke, kita masuk dulu. Beruntung saat ini data untuk apa namanya raster sudah cukup banyak contohnya dan bisa kita download secara gratis ya. Yang terutama adalah data Demnas, ya. Kayaknya kebanyakan. Gini Pak. Ya, coba masuk di link ini. Ya, masuk di link itu. Jadi ini ada penjelasan tentang digital elevator model, caranya, info tentang pembangunnya bagaimana gitu. Membangunnya bagaimana, terus penjelasannya. Ya, metode pembuatannya dan sebagainya. Ya, yang mungkin kita langsung pakai hasilnya saja ya, dimana kita langsung pakai hasil yang ada di sini, download ini. Ya, langsung diklik aja yang download Demnas. Nah, ini menggunakan login yang seperti login kita di tanah air yang per wilayah itu, sama loginnya. Jadi secara otomatis yang kemarin sudah login ke situ sudah bisa login ke sini. Ya, silahkan dibuka dulu. Nah, di sini ada semacam kotak-kotak. Ada kotak kecil, ada kotak besar. Di mana kalau kita mau lihat detailnya, kita zoom saja. Nah, kita klik di kotaknya, itu akan ada TIFF ya, ada file TIFF di situ. Nah, itu adalah TIFF untuk peta DEM, digital elevation atau ketinggian. Nah, kalau kita klik di suatu daerah yang mungkin apa namanya punya gunung gitu ya, misalkan mana, kalau di Bali ada satu gunung ya, kalau misalnya Gunung Agung ya.
Nah, ini bentuknya. Jadi mungkin gunungnya ini jadi dia punya dua tempat begitu. Di sini ada separuh, di sini ada separuh juga. Ya, jadi dia punya kotak-kotak sendiri yang mungkin nggak satu gunung itu satu kotak itu enggak, tapi mungkin ada kadang dua kotak. Nah, ini gunung di mananya? Mataram ya. Ini juga gunung ya, termasuk nanti yang mau kita pakai. Nah, kita pakai gunung yang dekat-dekat Surabaya saja. Di sini ada Surabaya ya. Kalau Surabaya ya dia cukup datar-datar saja. Datar, ya, hijau semua. Hijaunya ini karena ya dari eh, apa namanya pewarnaannya dia masih cukup rendah gitu ya. Dari permukaan airnya cukup rendah. Nah, hijau-hijau semua. Coba kita ke daerah Malang. Nah, ini mulai kuning. Nah, di atasnya Malang itu ada Lawang ya. Lawang Singosari. Nah, itu ada dua gunung ya. Ya, ini kita akan coba pakai untuk download dan kemudian dianalisa, yaitu yang ini. Jadi Surabaya turun satu kali. Ini Surabaya yang ini. Surabaya, bukan Surabaya banyak yang ini malah. Nah, ini sama ini sama ini. Nah, ini Surabaya turun satu kali. Nah, di situ ada gunung itu 160813 dan bawahnya lagi 160811. Nah, itu kita akan coba pakai. Silahkan di-download. Bisa download dari sini. Nah, misalkan nanti gagal atau enggak belum punya login, bisa download dari yang ada di ULS ini. Sudah saya taruh. Mana? Kok ini? Yang di sini. Nah, ini Demnas 160811 dan 13 sudah saya taruh di drive. Jadi bisa juga di-download dari sini. Atau kalau mau download langsung dari sumbernya, nah, silahkan download dari sini. Tanah Air Indonesia Demnas. Nah, kita ambil ini sama ini. Bukan. Ini 160811 sampai 13. Ya, ya, kemarin kita punya data, contoh data raster itu di sekitar sini ya. Probolinggo, apa? Bromo. Ini kalau nggak salah Bromo. Nah, ini Bromo. Oke, silakan di-download. Oke, kalau sudah, nah ini tinggal diklik saja nanti download. Filenya sekitar 44 mega. Ya, filenya sekitar 44 mega. Kalau sudah, kita taruh di kikisnya ya. Hmm, bikin baru dulu. Ya, itu bentuknya ada dua. Yang atas yang 160813, yang bawah 16011. Oke. Kalau mau lihat lokasinya ya kita bisa tambahkan XYZ ya. Misalnya yang pink mungkin. Hmm.
Nah, dan kita tambahkan. Nah, itu sekitar di sini tadi. Nah, kelihatannya kalau di situ ada, ya ada gunungnya. Nah, itu yang warna putih. Kalau kita lihat warna putih, nah, kalau kita klik info, dia akan nilainya akan lebih besar daripada yang warna, misalkan yang ini. Nah, itu sekitar 3086. Berarti dia 3086 meter di atas permukaan laut. Kalau ini Surabaya, ya hanya 2 meter di atas permukaan laut. Ya, yang abu-abu mungkin ya sekitar 1900 ribuan itu yang di sini-sini. Yang putih sekali sekitar 3 ribuan ke atas. Ya, memang dia bentuknya gunung kalau kita lihat. Nah, itu kalau kita zoom ya, coba di zoom. Nah, ini pas gunungnya ini. Ya, nah itu. Memang dia peta ketinggian. Ini juga diproses dari peta ketinggian, juga digabung dengan penampakan penampakan foto udaranya. Oke, kita sudah siap. Nah, jadi ini tadi ya Demnas mempunyai resolusi 5 meter. Nah, 5 meter ini maksudnya apa? Kalau kita lihat datanya ya di sini misalkan kita zoom suatu bagian gitu ya. Meskipun detail sekali itu, tapi kalau kita zoom lagi akan kelihatan semacam ada kotak-kotak. Ya, karena terlalu detail mungkin nggak terlalu kelihatan kotaknya. Misalkan saya ganti warnanya dulu ya biar perubahan warnanya kelihatan gitu. Saya masuk ini diklik 2 kali, kemudian masuk simbologi saja. Nah, yang sering dipakai itu adalah single band pseudo color. Single band pseudo color. Nah, ini yang menggunakan warna tertentu. Nah, ini yang jadi agak kelihatan. Nah, sebenarnya dia dibuat dari banyak titik dari sel, titiknya berupa sel. Tambah gak kelihatan ya. Ya, jadi satu titiknya, satu kotak selnya itu 5 meter. Nah, 5 meter di dunia sebenarnya. Resolusinya 5 meter. Jadi tiap selnya adalah 5 kali 5 meter di dunia nyata. Cuma nggak terlalu kelihatan. Kalau mungkin cuma 5 meter kan memang warnanya dia hanya satu warna saja. Ya, berubah, mungkin agak berubah ke hijau ini juga berubahnya kan nggak langsung drastis gitu ya. Jadi kita agak kesulitan. Perubahan warnanya kan ada tingkatan-tingkatannya juga yang dia cukup lembut gitu ya gradasinya. Oke. Ya, tapi kalau mau di zoom dan mata kita bisa melihat itu ada kotak-kotaknya sebenarnya. Oke. Nah, untuk bahan minggu ini kita menggunakan data Arjuna Welirang. Ya, kalau yang sudah pernah naik gunung mungkin sudah tahu ya Arjuna Welirang itu. Yang mana yang Arjuna, yang atas atau yang bawah? Kan ada dua gunung ya tadi. Dua puncak gitu ya kayaknya. Ini sama ini. Ya, saya juga nggak tahu yang mana yang Arjuna, yang mana yang
nanti ya. Atau mungkin di XYZ-nya ini ada OpenStreetMap. Ini ada dua puncak di sini. Oh, Arjuna Welirang yang ini, oh, Arjuna yang ini. Oh, Arjuna Welirang itu sini. Arjuna Welirang yang ini, yang Arjuna saja yang ini. Nah, yang ini Arjuna saja, ini Arjuna Welirang. Gitu ya. Nah, kita pakai dua-duanya nih. Daerah sini kita pakai semua. Oke, kita akan menggunakan beberapa fungsi yang akan dibuat dalam beberapa bentuk studi kasus. Ya, kita akan fokus pada Gunung Arjuna Welirang yang ada pada bagian lingkaran. Nah, karena ini berupa raster yang mungkin cukup besar, ya 44 mega itu cukup besar. Dan kita hanya fokus ke gunung ini saja gitu. Sehingga kalau mau memproses itu sebenarnya harus satu raster saja. Nah, satu raster saja, padahal kita punya dua raster di sini. Nah, dua raster. Jadi gimana caranya biar menjadi satu raster? Jadi nanti akan ada proses menggabungkan. Setelah digabungkan kita potong yang kepake saja. Jadi setelah digabung kita potong di sini di bagian gunung ini saja untuk digunakan sebagai analisa. Ya, yang bagian-bagian sini sudah nggak diperlukan lagi. Jadi kita akan menggunakan dua fungsi, namanya merge dan clip. Merge untuk menggabungkan, clip untuk mengambil sebagian di sini. Oke, kita lakukan dulu. Yang pertama adalah merge dan clip master. Ya, merge digunakan untuk menggabungkan dua raster atau lebih. Ya, jadi ini bisa lebih dari dua raster digabungkan langsung. Misalnya 4 raster, kita butuh tengah-tengahnya yang ada di tengah antara 4 itu, ya itu kita harus gabungkan mungkin 4 gitu ya. Mungkin harus menggabungkan 4 raster. Nah, itu juga bisa dilakukan pakai merge. Jadi merge ini tidak harus dua, tapi dia bisa langsung banyak. Oke, kita langsung saja yang merge kita lakukan dahulu. Masuk di raster, miscellaneous, merge. Masuknya di raster, miscellaneous, merge. Oke, masuk ke situ. Nah, yang diminta masukkan adalah parameter pertama adalah inputnya yang mau digabungkan. Nah, ini kita masuknya lewat ini titik-titik button titik 3 ini ya, diklik kemudian dipilih Demnas 160.811 sama 160.13. Oke, kalau sudah di oke, nah ini ada di sini dua input selected. Mungkin yang lain dibiarkan dahulu, kemudian mungkin kita simpan saja ini di temporary, nggak apa-apa karena memang belum belum waktunya kita simpan ya, karena masih proses, karena setelah digabung kita masih lakukan clip. Nah, jadi ini masih bisa, tidak perlu kita simpan di file gitu ya, biar di memori saja nggak apa-apa. Nah, biar dibiarkan juga. Oke, kalau sudah di run, nah kita mendapatkan file baru di sini namanya merge.
Ya, merge. Ya, merge ini sudah merupakan sudah gabungan ya, sudah gabungan dua tuh ya. Dengan kotak-kotak ya. Di sini sama di sini ya, sama ini digabungkan jadi yang ini. Ya, jadi satu layer ya. Oke, cukup mudah ya merge. Kemudian berikutnya ya hasilnya merge. Oh, ini dikasih warna lain juga. Kalau di slide itu dikasih warna single band pseudo color mahma kalau nggak salah. Mahma. Ya, itu satu layer ya. Jadi dari yang ini sama ini digabung di ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan ambil bagian yang ini saja, kayak melingkar ini ya, bumi melingkar ini. Kita akan potong dengan menggunakan fungsi clip. Ya, karena kita mau fokus ke Arjuna Welirang, maka raster akan diambil bagian tersebut saja. Untuk melakukannya, digunakan fungsi clip dengan batas yang bisa menggunakan beberapa cara. Bisa menggunakan kita ngotakin, kita bikin batas, bisa juga kita zoom ke suatu batas tertentu. Ya, bisa juga dengan menggunakan layer, batas suatu layer. Gitu. Kita bikin layer sebagai batas, kemudian kita potong ya, kayak di klip yang ada di vektor ya. Nanti ada inputnya, adonannya, ada cetakannya. Nah, ini adonannya yang ini. Adonannya merge. Hasil merge ini sebagai adonan. Cetakannya itu bisa ada 3 macam, yaitu dari canvas, use map canvas extend, berarti kita zoom. Zoom-nya itu sebagai batasnya, sebagai cetakannya. Batas zoom-nya tadi. Atau menggunakan draw on canvas. Nggak tahu nanti mungkin di sekarang apakah tetap namanya, kadang diganti-ganti sama dia di versi-versi yang berbeda, namanya berbeda. Nah, ini menggambar sendiri batasnya. Itu ya. Atau diambil dari layer. Oke, kita lakukan. Masuk bagian raster, extraction. Nah, yang ini aja. Clip, raster by extend. Ya, ini adonannya, ini cetakannya, clipping extendnya. Ada ambil dari suatu layer, batas dari suatu layer. Nah, tapi kita nggak punya ya. Kalau kita mau pakai ini, misalkan kita bikin layer baru sebagai batas, nah itu bisa dipakai. Atau kita menggunakan yang ini, use map canvas extend. Kalau ini berarti dia akan dipotong sebesar extend yang saat ini ada. Kalau misalkan mau fokus ke sini, kita zoom. Nah, mungkin segini. Nanti dia akan dipotong sebatas kita zoom ini. Gitu. Nah, sebatas ini nanti dipotongnya. Itu kalau pakai yang biru. Canvas extend. Kalau pakai yang use canvas extend. Nah, yang ketiga, kita bisa menggambar batasnya sendiri di canvas ya. Kita pakai yang ketiga aja. Di zoom out sebentar. Zoom out. Nah, kita kodakin segini gitu ya. Jadi masuk lagi ke extraction.
klik master by extend, sudah betul, ini diklik, klik yang ini draw on canvas, ya, terus kita gambar di situ, gambar batasnya. Nah, mungkin segini lah. Nah, di situ akan ada pojok-pojoknya gitu ya, pojok kiri di X1, Y1, X1, X2, Y1, Y2. Nah, kalau sudah, ini tadi yang di adonannya dipilih merge, kemudian kita pilih batasnya, kemudian disimpan saja yang ini, karena ini cukup akan kita pakai begitu. Jadi kita simpan, klik yang titik-titik 3 ini, diklik, save to file, dikasih nama misalkan Arjuno Welirang. Ya, nanti bentuk filenya adalah TIFF. arjunawelirang.tif. Oke, disimpan. Kayaknya itu saja yang perlu di-set dulu. Kemudian di run ya. Nah, sudah. Oke, sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Saya punya saya punya satu klaster kecil di sini yang khusus di daerah Arjuna Welirang. Oke. Ya, data raster sudah siap ya. Kita lanjutkan. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan analisa raster, langsung digabung dengan analisa vektor seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, nanti kita akan cukup sering menggunakan yang namanya raster kalkulator. Jadi raster kalkulator ini adalah ya kayak pemroses data raster yang dia bisa diproses dengan operasi-operasi logika gitu ya. Dengan operasi logika, jadi sel-selnya tadi bisa dikasih suatu operasi logika maupun operasi matematika. Operasi logika akan menghasilkan nilai true dan false gitu ya. Nah, operasi logika akan menghasilkan nilai true dan false. Kalau operasi matematika nanti akan menghasilkan nilai lain. Nah, kita akan menggunakan nanti operasi matematika di saat multikriteria analisis. Multikriteria analisis. Ya, ada di bagian raster, itu langsung ada raster kalkulator. Kita akan pakai raster kalkulator, sementara ini yang kita pakai adalah yang logika dulu. Sehingga nanti akan menghasilkan bagian mana yang bernilai 1, bagian mana yang bernilai 0. Gitu. Ya, dengan suatu kriteria tertentu begitu ya. Nah, analisa raster yang kita nanti hasilkan bisa digabungkan dengan analisa vektor gitu. Jadi sebelum masuk ke analisa raster yang lebih sulit di bagian kedua nanti, kita pakai yang sederhana dulu untuk rasternya, tapi langsung kita gabung dengan analisa vektor. Nah, kita akan menggunakan sebuah contoh kasus, misalkan mencari lokasi di sekitar Gunung Arjuna Welirang yang mempunyai ketinggian antara 2000 dan 3000. Nah, ini kalian belum pernah. Kayaknya caranya mempunyai ketinggian 2000-3000 ya. Yang dimana kita sudah punya ini ya. Nah, tinggal kita cari sel-sel yang
nilainya antara 2000 3000 kalau kita lihat secara manual gitu. 2000 ya kira-kira nanti yang di abu-abu sini mungkin. Nah, ini 19. Nah, ini 2000 ya sekitar sini. Jadi yang warna ini sampai yang mungkin warna putih ya 3000 ya, agak putih. Yang putih sekali sudah lebih dari 3000. Ya, di sekitar warna abu-abu yang ada di sini. Yang mencarinya gimana? Ya, kita nggak mungkin mencari satu-satu begini kan. Nanti menggunakan ini tadi raster kalkulator dengan operasi logik. Ya, operasi logik semacam pakai where-nya query. Jadi where-nya query itu akan menghasilkan mana yang masuk dan mana sel yang termasuk dan mana sel yang tidak termasuk, kan kayak filtering gitu ya. Nanti sel-sel yang masuk akan nilainya akan 1 biasanya. Oke, ini nanti merupakan hal baru yang menggunakan raster kalkulator tadi. Tapi yang selanjutnya ini dan berjarak 100 meter dari jalan. Ini sudah kita lakukan ya kemarin-kemarin di materi dan juga di UTS. Gampang ya, menggunakan buffer gitu ya. Dan berjarak 100 meter dari jalan. Mungkin ditambahkan dulu jalannya, saya sudah sediakan jalan di ULS. Ini jalan sekitar Arjuna Welirang, kalau nggak salah saya siapkannya GeoJSON. Jadi kalau mau download mungkin diklik kanan ya. Klik kanan, save link as gitu ya. Ternyata kalau teks begitu nggak bisa diklik. Save link as. Nah, itu kayaknya. Ya, diklik kanan, save link as. Nah, soalnya kalau diklik dia akan buka. Ini juga nggak apa-apa sih dibuka terus kemudian kita klik kanan di apa ini namanya, di kopas gitu jadikan file, tapi agak ribet, mending langsung diklik kanan save link as saja ya. Silahkan ditaruh juga untuk jalan di sekitar situ. Sebenarnya itu diambil dari Kabupaten Malang, bisa juga diambil dari AOI, peta AOI. Ya, tapi saya siapkan biar nggak lama. Jalan Arjuna Welirang GeoJSON. Oke, itu sudah di sekitarnya. Jadi bisa dilihat di warna merah ya. Masih agak tebal mungkin. Ya. Oke. Jadi jalannya itu ya sudah di sekitarnya. Oke, sudah siap jalannya. Jadi di daerah yang agak atas abu-abu, terus dia juga berada 100 meter dari jalan. 100 meter ya. 100 meter dari jalan. Kalau dari sini sih, dari manual ya, kelihatan kayaknya di sini-sini. Ya, di sini-sini ini. Sudah kelihatan sebenarnya. Cuma ya kalau mau kita proses, nanti lebih ini lagi, pasti lagi daerahnya yang mana. Oke, kita lakukan. Pertama nanti diproses ininya dulu. Ya, kemudian ininya, kemudian ada dua cara. Yang buffer kita tarik menjadi raster, atau yang raster kita tarik menjadi vektor.
Jadi langkah pertama nanti kita cari raster yang ada di 2000 sampai 3000. Nah, ini raster bentuknya. Kemudian kita bikin juga daerah dekat jalan menggunakan geoprocessing, dia nanti menjadi vektor. Ya, untuk menggabungkan dua ini, raster dibawa ke vektor, jadi yang ini dibawa ke vektor menggunakan polygonize. Ada fungsi namanya polygonize. Atau yang vektor dibawa ke raster menggunakan fungsi namanya rasterize. Nah, kalau sudah sama-sama vektor, nah kemarin tinggal bagaimana? Kita pakai intersection ya kalau pakai N. Ini dan area dekat ini dan begini. Nah, itu pakai intersection. Sementara kalau di environment raster, nanti kita tinggal menggunakan raster kalkulator. Ya. Nah, ini sebenarnya dipilih salah satu saja, tapi biar untuk yang pertama ini, nanti kalau misalkan di soal ujian itu pilih salah satu saja. Ya, boleh yang ini, boleh yang ini, tapi kita coba kalau yang di materi ini kita coba dua-duanya gitu ya. Oke, kita coba nanti yang ini dulu, kemudian baru dicoba yang ini. Ya, seharusnya menghasilkan data yang cukup sama sih. Oke, selanjutnya pertama kita cari dulu yang ini. Cari daerah raster yang berada di ketinggian 2000 sampai dengan 3000. Kita akan menggunakan raster kalkulator. Oke. Masuk ke raster. Di situ ada menu raster kalkulator yang paling atas. Karena cukup seringnya dipakai, maka dia ditaruh di paling atas. Nah, ini sebenarnya bisa klik-klik saja. Mungkin biar bagus kasih kurung dulu ya. Kurung data Arjuna Welirang yang lebih dari 2000. Kurung tutup. Ini N juga bisa diklik. N. Kurung buka lagi. Arjuna Welirang kurang dari 3000. Kurung tutup. Nah, begitu. Oke, kalau sudah disimpan, output layernya ini disimpan di suatu tempat gitu ya. Mungkin saya taruh di tempat materinya ini, 8. Saya namakan 2000 3000 gitu ya. Wilayah 2000 3000 gitu. Output formatnya nanti div juga ya. Kemudian ini biarin dulu kan. Sebentar, sebentar ya. Ini saya cut dulu. Nah, ini harusnya ikut. Mungkin ini diklik dulu yang Arjuna Welirang ini. Arjuna Welirangnya diklik dulu, kemudian baru yang tadi raster kalkulator. Nah, karena ini itu apa namanya? Ya, ini itu mengikuti apa yang diselect. Harusnya kan gini. Kemudian rasternya itu raster kalkulatornya diklik. Nah, ini akan mempunyai nilai berbeda gitu saat kita klik yang mana dulu. Nah, Kak, jadi kalau kita mau bentuk outputnya mempunyai besar yang sama dengan Arjuna Welirang, ya kita harus klik Arjuna Welirang dulu begitu. Ya.
atau diklik di sini terus klik select layer extend ya. Kalau kita klik di sini atau kalau kita mulainya mungkin kepencet gitu ya, mungkin kepencet ini terus kita mulai di cursor kalkulator di sini. Nah, ini mengikuti extend dari ini ya. Tapi bisa sih kita ganti ke sini zona polirang, kita klik selected layer extend, ini juga bisa, cuma kadang lupa gitu ya. Jadi dipastikan ininya ikut suatu layer yang sesuai. Jadi batas batas kotaknya itu nanti disamakan dengan inputnya gitu ya. Ini batas kotak sama dengan inputnya ya. Saya kembalikan query-nya di sini, saya simpan tadi dengan nama tadi belum disimpan ya. Wilayah 2000 3000. Oke. Auto CRS-nya dipilih saja EPSG 4326 ya, karena memang inputnya dia berubah degree ya. Kalau kita lihat dia sudah degree ya, bisa dilihat dari sini koordinatnya. Oke, kalau sudah di oke ya, ini query-nya. Jadi yang nilai 2000 lebih dari 2000 dan kurang dari 3000 dia akan bernilai 1 nanti. Ya. Hasilnya yang ini. Ya, hasilnya nih wilayah 2000 3000. Yang satu warna putih, yang dua warna hitam ya. Nah, ini kalau mau diubah apa namanya? Pewarnaannya, kalau memang dia tidak continue begitu, nilainya tidak continue, biasanya pakai ini palet unique value. Nah, jadi itu nilainya kan 0 sama 1 saja, langsung pakai yang unique value ya. Yang unique value nanti diklik classify, dia akan muncul dua value. Yang satu warna mau dikasih warna apa, yang 0 dikasih warna apa ya. Misalkan yang 0 saya transparankan itu, jadi dia nggak kepake. Nah, bisa. Nah, ini yang kepake adalah daerah di sini. Yang di sini juga bisa ditransparankan nih, biar bawahnya kelihatan misalnya opacity-nya. Nah, gitu. Mungkin kalau view nggak terlalu menonjol, saya ganti ke kuning atau orange. Kuning. Nah, mirip-mirip hijau juga. Merah deh, merah. Orange. Nah, jadi ini adalah daerah yang mempunyai ketinggian 2000 sampai 3000. Ya, itu ya. Jadi caranya menampilkan warna tadi, saya pilih yang palette unique value, habis itu diklik classify. Terus kan muncul dua nilai, dua warna, masing-masing warna bisa diedit itu. Mungkin yang 0 ini juga bisa nggak usah dikasih apa, nggak usah diwarnai, tinggal dihapus begini saja juga bisa. Nah, jadi yang ditampilkan dia hanya yang nilainya 1 saja. Oke, kalau sudah
Lanjutkan, ini bentuknya itu yang 2000 sampai 3000, dan kita mempunyai jalan di sini. Nah, sehingga harusnya sih dekat-dekat sini. Ini ada jalan. Jadi yang ada di sekitar jalan yang ada di warna oranye. Nah, secara manual sih sebenarnya sudah kelihatan di sini. Oke, sudah kelihatan. Untuk kasus ini cukup mudah, Mas ya. Ini sudah kelihatan hasilnya. Ya, daerah-daerahnya di sekitar sini lah. Yang cuma 100 meter gitu ya. Kebetulan cuma ada satu jalan saja ini. Ya, tapi kita lakukan siap-siap kalau misalkan lebih rumit bentuknya. Kalau lebih rumit bentuknya, mungkin gabungan antara jalan jauh dari perniagaan, dekat dengan apa dan sebagainya, jauh dari sungai dan sebagainya. Ya, caranya sama. Cuma di sini kita konsepnya adalah menggabungkan antara raster dan vektor dulu. Ya. Yang raster ditaruh ke vektor atau yang vektor ditaruh ke raster. Oke, selanjutnya silahkan di buffer ya jalannya ini. Buffer kan sudah sering masuk ke processing tool, buffer, inputnya jalan Arjuna Welirang. Nah, distance-nya 0,001 ya. Itu enggak 100 meter. Lagi ya, 01. 0,001 ya, 100 meter kalau nggak salah. Ya, di show result-nya diklik. Oke, mungkin ini cukup penting karena nanti kita akan pakai untuk di proses di 2 kali, jadi kita simpan saja. Save to file, simpan saja dengan nama dekat jalan. Oke, sudah 0,001 dekat jalan di run. Oke, itu jadi mana? Ketutupan. Bentar, kok kecilan kayaknya ya. Nolnya kok kebanyakan. Oh, ini 10 meter apa 100 meter segini? Kayaknya 10 meter deh. Ini kan pohon-pohonnya. Ya, 10 meter itu sepertinya, Pak. 10 ya. Nah, kita ulang ya. Dekat jalannya di remove. Masuk lagi buffer 0,001 ini ya berarti. Tadi nolnya 3, sekarang nolnya 2. Inputnya adalah jalan Arjuna Welirang. Di result, di save sebagai dekat jalan. Please. Nah, nih, mana hasilnya? Loh, belum. Oke, 0,001 save to file. Oh, ini kayaknya masih GeoJSON. Saya ganti ke SHP saja. Harusnya bisa sih, cuma kayaknya dia gagal mereplace. Nah, saya ganti SHP dekat jalan. Ya, ininya tipe tipe filenya. Saya simpan.
Oke, sudah kayaknya. Run lagi. Nah, ini baru 100 meter. Tuh, saya transparankan. Nah, secara manual sih sudah kelihatan ya. Ada di daerah hijau ini, yang ada di daerah oranye. Yang ini nggak kepake karena terlalu tinggi. Nah, dia di ketinggiannya di atas 3000. Yang ini ada sebagian yang dipakai. Yang ini yang juga terlalu tinggi. Kemudian yang di samping-samping ini terlalu rendah semua. Jadi yang dipakai yang ini kayaknya. Nah, secara manual sudah bisa dilihat, tapi uh, kalau mau dilanjutkan prosesnya untuk biar kita bisa mendapatkan apa ini poligon ini gitu ya, mendapatkan poligon ini secara otomatis. Nah, kita harus lanjutkan prosesnya dengan cara pertama menggunakan environment vector dan atau dengan cara yang kedua menggunakan environment raster. Oke, kita ikuti slide dulu. Oke, ini ada. Nah, yang pertama kita akan lakukan di vektor, ya, di environment vektor, sehingga untuk area 2000 atau wilayah tadi saya wilayah 2000-3000 dikonvert ke vektor, ya. Dikonvert ke vektor dengan menggunakan polygonize, ya, menggunakan fungsi polygonize. Masuk ke raster, conversion, polygonize, raster to vector. Ya, sebagai inputnya adalah 2000-3000, ya, wilayah 2000-3000. Yang ini. Kemudian dia nanti akan menghasilkan field, ya, menghasilkan field. Nah, di vektor kan ada fieldnya. Nah, ini nama fieldnya. Nama field. Nama fieldnya. Di situ nanti akan ada 1 sama 0. Saat polygonize ini nanti semua nilai di convert. Jadi nggak cuma yang nilainya 1 saja. Nanti kita juga mendapatkan yang nilainya 0. Nah, padahal kan kita nggak pakai yang nilai 0. Sehingga kita harus edit dulu. Layernya kita edit, kita hapus yang mempunyai nilai 0. Begitu. Ya, nanti kita hapus nilai 0, tapi ini di convert dulu. Oke, kita convert, kita simpan ya. Save to file, karena akan dipakai menjadi, ini sama, disamakan aja wilayah 2000, 3000, tapi ini bentuk vektor. Yang ini sudah ada wilayah 2000, 3000, tapi bentuk raster. Ya, disamakan namanya boleh, wilayah 2000, 3000. Oke, kalau sudah di run. Nah, kita mendapatkan file, nah, filenya kotak. Yang coklat ini kan kotak. Karena sebenarnya raster yang di sini sebenarnya juga kotak. Ya, cuma nggak kita tampilkan tadi yang nilainya 0. Jadi saat di convert, nah dia akan terkonvert dua-duanya, yang nilai 0 maupun nilai 1. Kalau kita lihat dalamnya tabel, nah ini ada yang nilainya 1, ada nilainya 0. Ya, yang nilai 1 yang ini yang 0. Ini ke terlalu rendah, yang ini terlalu tinggi, lebih dari 3000, ini juga, ini juga, ini juga. Delete-nya gimana? Ya, delete-nya yang gampang ya, karena ini nggak terlalu banyak, mungkin kita
delete satu-satu boleh, atau di select dulu itu, kemudian nanti kita delete boleh ya. Tapi yang jelas harus dilakukan pertama adalah di toggle dulu, toggle editing. Nah, toggle editing di select. Kalau mau select banyak pakai shift ya, pakai control ya, pakai control di select, atau pakai shift kalau mau ini, kemudian ini itu pakai shift langsung bisa. Atau di sini juga ada cara kita select yang satu, kemudian di convert, di invert selection. Jadi yang sebelumnya yang di select itu yang satu, dibalik, yang belum terselect malah jadi terselect, yang sekarang terselect malah jadi tidak terselect. Nah, itu juga bisa. Pokoknya di select yang 0, kemudian dihapus. Ini pakai tombol delete selected features. Nah, tinggallah yang ini saja. Terus kita toggle editing dan disimpan. Ya, begitu. Nah, jadilah vektor yang hanya bernilai satu saja. Jadi kita tinggal menggabungkan antara hijau dengan coklatnya. Karena warnanya saya kurang dari coklat, kita tinggal menggabungkan antara warna hijau ini, hijau jalan dengan coklat, dengan menggunakan intersection. Nah, ini mudah sekali. Ya, dekat jalan di intersection dengan wilayah 2000-3000. Processing tool, intersection, wilayah 2000-3000 dengan dekat jalan. Dibolak-balik kan sama, karena fungsi intersection bersifat komutatif. Nah, hasil akhirnya disimpan saja sebagai hasil akhir ya. Hasil akhir. Oke, kalau sudah di-run, kita menghasilkan daerah ini. Ya, ya sudah sesuai dengan sudah kelihatan dari awal sebenarnya. Saya kasih warna ungu. Ya. Ini hasilnya ini sama ini kecil di sini. Saya kasih warna biru saja biar lebih kelihatan. Gradient. Siang. Nah, itu hasilnya. Ya, tadi kita sudah menggabungkan antara analisa raster untuk mencari lokasi dengan ketinggian 2000 sampai 3000 dengan analisa vektor mencari daerah yang dekat dengan jalan. Ya, kita sudah lakukan di environment vektor. Ya, environment vektor. Wilayah yang tadinya raster kita geret ke vektor, ya, kemudian dilakukan intersection. Yaitu wilayah itu pakai cara pertama. Cara berikutnya, wilayah yang dekat jalan ini kita pindah ke raster. Ya, kita pindah ke raster. Kok dekat jalan saya tadi kok nggak di solve ya? Harus di solve ini nggak
nggak satu jalan ya. Saya ubah sebentar. Buffer lagi, jalan 0,01. Ini tadi lupa diklik namanya dekat jalan. Oh iya, kayaknya nggak bisa. Bentar, oh, bisa. Cuma ketutup aja itu forumnya. Nah, ini sudah di show. Nah, berikutnya kita taruh di raster ya, di raster. Nah, saat ditaruh di raster kita akan mendefinisikan juga batasnya. Batas jalan ini dibuat rasternya sebatas apa? Kalau saya lihat kan sebenarnya dia nggak perlu yang di sini-sini, nggak perlu ikuti convert gitu ya, karena juga nggak kepake. Yang yang perlu kan sebatas ini saja sebenarnya, sebatas wilayahnya ini di Nowolirang. Jadi tadi kalau kita lihat jalan ini lebih gede dari Arjuna Welirangnya sendiri. Nah, ini kan lebih gede dari Arjuna Welirangnya. Nah, di sini-sini kan nggak perlu dilakukan apa-apa. Di sini kan juga nggak perlu dilakukan apa-apa. Jadi nanti kita convert yang di dalam sini. Saat mengconvert nanti akan dimintai batas convertnya. Ya, kita bisa bataskan sebatas Arjuna Welirang. Dengan resolusi yang disamakan juga, yaitu 5 meter. Sehingga kalau mau pakai degree kan dari 0,000005 ya. Kalau nggak salah di slide itu ada, tapi kebanyakan nolnya. Yang tadi ini hasilnya sudah betul, sudah sama. Nah, cara yang kedua, nah ini kebanyakan nolnya. Saya taruh tulisan aja di sini. Ya, saya tutup ya. 0,00. Ini kebanyakan nol. Hasilnya nanti akan menjadi berapa giga gitu. Karena jadinya rasternya itu setiap titiknya itu bukan 5 meter tapi 0,5 meter atau setengah meter. Ya, karena setengah meter jadinya 100 kali lipat lebih gede per 1 giga sampai 0. Ya, jadi nanti ini diganti, jangan ikuti slide, nolnya kebanyakan 1. Ya, 0,5. Sekarang kita jadi R4 ya, sudah betul ya. Nah, ini sudah. Saya ganti. Dicoret. Tebal. Gimana cara bikin tebal? Udah. Oke, kita lakukan ya. Kita menjadikan buffernya ini dekat jalan menjadi raster. Menggunakan perintah raster conversion rasterize dari vektor ke raster. Inputnya adalah dekat jalan, uh, nilainya
Ini nggak ada sih fieldnya yang nggak kita jadikan nilai, nggak ada. Pokoknya kita jadikan satu gitu aja. Nah, fix nilai. Dipakai nilai yang fix, di mana yang ada jalannya bernilai satu gitu. Kemudian size unitnya ikut degree ya, dengan eh, panjang apa namanya, resolusinya 0,005, nolnya 4 kali ya, di bawah nol di belakang komanya 4 kali, yang di slide kebanyakan. Oke, ini dekat jalan, terus ini diisi satu, ini dipilih georefresh unit dengan resolusi 5 meter. Output extend disamakan dengan layer Arjuna Wolirang saja. Arjuna Wolirang. Ya, extendnya disamakan dengan Arjuna Wolirang. Saya tadi dari sini masuknya calculate from layer. Nah, salah satu ini. Jadi ya. Oke, kemudian kita simpan di file ya. Nama filenya mungkin disamakan juga nggak apa-apa dengan nama dekat jalan. Tapi dekat jalannya yang ini adalah dekat jalan yang tipenya TIFF, yang raster. Simpan, sudah kiranya. Loading resulting layer. Dekat jalan TIFF event develop. Ada error apa? Hmm, sudah benar harusnya. Dekat jalan. Itu use to put in value, nggak usah. Nilainya nanti yang ada jalannya satu. Ini verifikasi unit sudah betul. Oh, ini hignya juga. Sorry. Nah, ini juga tadi kelewatan 0,005-nya. Berarti di slide juga ini ada dua ya. Nah, ini juga salah. Dua-duanya 0,0005. Ini hig sama width, width sama hignya. Dua-dua diisi 0,005. Tadi ininya masih 0. Oke, kita run lagi. Oke, selesai. Dekat jalan. Hasilnya ya ini. Satu depan sama cuma merah. Nah, itu dia. Hasilnya yang nah, cacing-cacing hitam. Ya, bentuknya dia punya satu nilai saja. Karena yang secara default kan hitam sama putih gitu ya. Kalau kita lihat pakai unique value, sebenarnya dia cuma punya satu warna. Ini satu nilai 0, satu saja. Ya, ini kita bisa kasih warna tertentu. Ya, ini yang sudah berupa raster. Kalau kita lihat jalan ini, nah itu ada kotak-kotaknya, sudah kelihatan ada sel-selnya. Ya, kelihatan ada sel-selnya, hampir sama dengan yang ada di sini. So, coba transparankan sedikit.
tapi ketutup. Nah, mana tadi? Hmm, kalau di Mac mungkin gini, kadang ketutup di belakangnya gitu, jadi terus mulai nggak bisa diakses. Saya tutup dulu deh. Sudah. Jadi itu deh. Ini sekarang jadi kayak ada yang masih modal gitu ya, modal tapi dia di belakang gitu. Nggak tahu yang mana. Nah, jadi saya klik bunyi-bunyi ceting ceting ceting. Sudah nggak ada pada tinggal ini saja. Wah, gimana caranya ya? Jadi ini posisi saya gara-gara itu tadi saya nggak bisa mengakses yang ini. Gimana ya? Exit, exit, escape. Hmm. Tapi saya mau sudah disimpan tadi ya. Semua sudah disimpan, jadi harusnya sih tuh ini tampilkan lagi. Masih hang. Nah, jadi sebenarnya tinggal dilakukan raster kalkulator. Ya. Saya tadi mau mentransparankan ini, tapi ke jadi ke back gitu ininya di belakangnya ini. Jadi ada modal yang jalan di belakangnya ini, tapi hilang, nggak bisa diakses. Jadi ininya nggak bisa diakses. Saya matikan dulu. Sebenarnya tinggal satu ini lagi. Tinggal satu langkah lagi saya tambahkan aja nanti dekat jalan yang raster dan wilayah 2000 yang 2000 3000 yang raster ya. Saya pencet fosku itu. Tekan lagi. Ya, saya tambahkan yang raster dua-duanya ya. Ada wilayah 2000 3000 nah yang div sama dekat jalan yang div ini dia. Warnanya diganti dulu. Ini yang jalan, biarin begini dulu. Kemudian ini yang tadi, yang dekat, yang wilayah. Ya, ini saya hapus. Oke. Nah, gitu. Dua-duanya sudah ada di raster. Kita lakukan raster kalkulator. Ya. Untuk mendapatkan wilayah yang ada di sini, ya gabungan antara ini dan ini, berarti kita tinggal N kan. Yang ini, N ini. Gitu. Sehingga raster kalkulatornya menjadi ini saja, dekat jalan, N, dekat jalan, N, wilayah. Gitu saja.
kita simpan dengan nama hasil akhir. Tapi yang ini TIFF hasilnya. Hasil akhirnya di sini TIFF. Ya. Kalau kita lihat, nah ini hasil akhirnya yang kita warnai palet unique value lagi, cuma ada satu sama 0. Nah, yang 0 kita hapus. Yang satu mungkin kita warnai hijau gitu ya. Nah, yang hijau di sini. Ya, ini dekat jalan, ini di wilayah. Itu. Hasilnya seharusnya sama dengan yang hasil saat vektor tadi. Coba kita masukkan hasil akhir yang didapat dari vektor, hasil akhir SHP. Nah, ini yang SHP, ini hasil akhir yang TIFF. Ya, samaan ya. Ya mungkin agak, kalau memang detail sekali mungkin agak berbeda. Kalau kita zoom ini, nah ada daerah yang di sini sebenarnya kalau pakai vektor enggak, tapi kalau pakai raster termasuk ya, karena memang raster kan bentuknya sel gitu ya. Mungkin perbedaannya ya sekitar 5, enggak sampai 5 meteran, 2 meter, 2 meteran gitu. Nah ini termasuk di raster termasuk, tapi di vektor enggak. Demikian juga yang ini, yang warna merah ini, dia kebalikannya, di vektor termasuk, tapi di raster enggak. Tapi cukup kecil, gitu, enggak terlalu signifikan. Gitu. Jadi hasil akhirnya kalau kita taruh di suatu ping aerial, hasil akhirnya di sini. Ya, di situ. Baik raster maupun vektor menghasilkan hasil yang sama. Gitu. Selesai. Ya, fokus kita menggunakan raster kalkulator, kemudian bisa menggabungkan antara analisa raster dan analisa vektor. Ini hasilnya tadi. Nah, untuk latihan, lakukan hal yang sama, cuma jarak jalannya agak berbeda, kasih 1 kilo. Di Gunung Semeru. Nah, carilah Gunung Semeru, kemudian cari jalan, bisa pakai peta AOI, diambil di bagian Gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru kalau nggak salah dia juga merupakan ada di tengah-tengah suatu tempat, suatu dam gitu. Jadi mungkin perlu dilakukan merge sama clip juga. Ya, gitu ya untuk latihannya, sampai minggu depan aja. Minggu depan coba mungkin kita bisa bertemu muka. Cuma di lab kemarin waktu hari Senin saya lihat versi gigisnya masih agak lama, jadi agak beda-beda dikit gitu. Versinya agak lama. Ya kalau mau pakai laptop juga nggak apa-apa, pakai komputer lab juga nggak apa-apa. Cuma di lab versinya lebih lama dari di tempat laptop kita mungkin. Itu ya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan untuk analisa rasternya. Masuk sampai dengan membuat bentuk 3 dimensi. Tuh. Terima kasih. Salam sehat. Siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.